Masih di Ekonomik bersama saya Ruli Kurniawan, proses dekontaminasi radiasi cesium-137 atau CS137 masih terus dilakukan di kawasan industri modern Cikande. Tim gabungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Bapeten, dan Gegana Polri melakukan dekontaminasi di kawasan pemukiman yang berada di area kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Lahannya berada di kawasan industri dan difungsikan sebagai tempat penimbunan besi-besi bekas ini terkontaminasi radioaktif jenis CS137 yang mengkhawatirkan kawasan ini dekat dengan area pemukiman, persawahan, dan rawa. Salah satu petugas dekontaminasi mengatakan sisa-sisa plat besi dan logam yang ada di lahan itu berasal dari salah satu pabrik yang juga terdeteksi tercemar radioaktif jenis CS137. Meski ada tindakan dekontaminasi, warga sekitar tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Warga mengaku tidak paham dengan apa yang terjadi. Ia hanya khawatir karena banyak orang tiba-tiba datang di sekitarnya. Agak takut sih. Ya agak takut aja, kalau ibu kan namanya juga orang bodoh ya. Takutnya kok banyak orang, ada apa, ya jenis takutnya kayak gitu doang. Dan lebih dari 1.500 pekerja dan warga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyusul temuan paparan radioaktif cesium-137 atau CS137. Lantas, seberbahaya apa paparan CS137 terhadap tubuh manusia? Dan dalam temuan di Cikande, cesium atau unsur kimia golongan logam alkali bukan yang stabil, melainkan cesium radioaktif seperti cesium-137 dengan lambang seperti ini. Dan isotop ini terbentuk dari reaksi fisik nuklir, misalnya saat ledakan bom atom atau kecelakaan reaktor nuklir seperti Chernobyl dan Fukushima. Paparan CS137 menjadi sangat berbahaya jika berada dalam jumlah besar dan bentuk terkonsentrasi seperti yang digunakan dalam alat terapi radiasi atau pengukur industri. Paparan eksternal terhadap CS137 dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan luka bakar, resiko kanker, penyakit radiasi akut, hingga kematian. Jika masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan atau makanan, zat ini akan menyebar ke jaringan lunak, terutama otot, dan terus memancarkan radiasi dari dalam tubuh yang juga berpotensi menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Dan untuk membahas seperti apa sebenarnya evaluasi, investigasi terkait dengan kejadian luar biasa ini, telah hadir bersama saya Bara Krisna Hasibuan, Kepala Divisi Diplomasi dan Komunikasi Satgas Cesium 137. Selamat malam, Pak Bara. Selamat malam, Ruli. Thank you so much for coming di studio. My pleasure. Dan juga telah bergabung melalui sambungan daring, Zoom, Jarod Sulistyo Wisnu Broto, peneliti ahli BRIN yang juga Kepala Batan 2012 hingga 2018. Selamat malam, Pak Jarod. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih Pak Jarod sudah hadir di Ekonomik malam hari ini. Dan juga kita kehadiran Nailul Huda secara sambungan daring, Direktur Ekonomi Digital Celios untuk yang sudah hadir juga malam hari ini di Ekonomik. Selamat malam, Mas Nailul. Selamat malam, Mas. Selamat malam semuanya. Baik, kita akan bahas terkait dengan isu yang lagi banyak dibahas terkait dengan paparan radioaktif di udang yang diekspor ke Amerika Serikat. Sebagai Kepala Divisi, Pak Bara, kira-kira sejauh ini investigasi seperti apa yang sudah dilakukan di wilayah Cikande? Jadi artinya setelah kita mendapatkan laporan Informasi dari itu? Amerika, pemerintah Amerika Serikat, bahwa ditemukan kandungan cesium 137 di produk udang kita, ya, kita langsung cepat melakukan steps, ya, langkah-langkah memang harus dilakukan. Kita berhasil melakukan tracing kepada sumber dari kontaminasi ini. Kita sudah identify itu epicentrumnya, pusatnya itu di pabrik besi baja yang ada di kawasan industri Cikande. Ya. Di situ adalah sumbernya. Kemudian kita juga sudah melakukan langkah-langkah dilakukan oleh BRIN dan Bapeten, ya, sebagai dua institusi yang punya authority dan kompetensi untuk menangani masalah ini, untuk melakukan lokalisasi terhadap kontaminasi tersebut. Ya. Dan kemudian pemerintah beberapa lalu secara resmi mendeklar bahwa wilayah tersebut statusnya adalah serious incident. Kejadian serius, sehingga kita dengan begitu memberikan kita otoritas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Untuk memastikan bahwa memang kontaminasi itu kita bisa localize begitu di situ. Akan kita pasang alat untuk memonitor. Karena itu kan kawasan industri, banyak truk yang keluar masuk, semua akan kita monitor.
Ada 1.500 pekerja dan warga yang sudah dicek kesehatan Yes. di sana. Ya. Sejauh ini ada indikasi berapa yang Ada misalnya 9 yang confirm terpapar dan mereka sudah kita tangani, mereka dirawat di beberapa rumah sakit di Jakarta, biaya ditanggung oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan yang punya peran dalam Ambil di soal sana. ini dan Kementerian Kesehatan sudah mengimport obat khusus ya untuk diberikan kepada mereka. Juga ada special treatment ya nanti ditangani oleh dokter gitu untuk memastikan bahwa mereka juga kemudian pada akhirnya nanti bebas dari radiasi tersebut. radiasi tersebut? Baik. Ya. Berhubungan dengan radiasi dan juga paparan nuklir di sini, saya Pak Jarod. Pak Jarod, ini ada video yang diambil oleh rekan CNN yang datang ke lokasi. Kita mungkin bisa lihat dulu bersama-sama kira-kira seperti ini situasi yang terjadi atau terlihat di wilayah kawasan industri modern tersebut. Mungkin bisa lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama, ini adalah lokasi di mana ditemukan adanya paparan radiasi CS137 di sana. Kemudian juga nampaknya sudah ada tim yang bertugas untuk men-screening ya, sepertinya seperti itu. Ya. Ini namanya kawasan yang cukup bersentuhan langsung dengan masyarakat, persawahan, dan tempat-tempat publik lainnya. Ini adalah proses terkait dengan pengecekan ya. Baik, mungkin Pak Jarod bisa menjelaskan sedikit Pak, ini ada alat-alat yang dilakukan atau dipakai di sana. Pengamatan Anda, lokalisirnya seperti apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadi penyebaran ataupun untuk melihat sejauh mana sebenarnya radiasi ini terjadi? Pak Jarod, silakan. Ya, kalau kita melihat dari awal di mana ditemukan udang beku terkontaminasi di Amerika dan kemudian dilacak, tadi Pak Bara menyatakan berasal dari kawasan industri Cikande, berarti kita harus melakukan suatu tindakan cepat, pemetaan segera. Mana yang terkontaminasi, mana yang tidak. Kemudian di situ disatukan ke dalam suatu tempat tersendiri sehingga tidak mengganggu, tidak menimbulkan risiko keselamatan bagi pekerja masyarakat setempat. Nah, kemudian itu dimonitor oleh pihak baik BRIN atau otoritas pengawasnya adalah pihak Bapeten. Itu yang dilakukan sehingga tidak, sekali lagi, keselamatan keamanan menjadi prioritas utama pekerja dan masyarakat. Baik. Roda industri juga berjalan. Itu kira-kira prinsipnya. Baik, dikatakan tadi sudah ada 9 orang yang mengalami confirm terpapar terkait dengan radiasi ini sendiri. Menurut Anda, Pak Jarod, apa yang dilakukan ke depannya ketika memang sudah ada pasien yang terpapar ini gitu? Kita harus melihat pekerja yang terpapar itu seperti apa. Kan kita harus belajar dulu juga waktu kasus Batan Indah, kontaminasi cesium-137 tahun 2020. Ini kan mirip tapi skalanya mungkin lebih luas. Di situ juga ada beberapa yang terpapar, kemudian kita melakukan treatment, kita kerjasama dengan rumah sakit, dan akhirnya bisa kembali sehat. Itu kembali sehat itu artinya kita lihat apakah itu sama dengan kasus Batan Indah. Tapi kita punya pengalaman di BRIN atau di Batan dulu untuk menangani orang-orang yang terpapar sejenis dengan apa yang terjadi di Cikande saat ini. Baik. Mungkin saya ke Pak Bara sebelum saya ke Mas Nailul. Pak Bara, ini kan bisa dikatakan cukup serius dampaknya. Mungkin tidak hanya ke wilayah yang di Tenggarai mengalami tercemar radioaktif, tapi terkait dengan bagaimana kerjasama dagang kita dengan Amerika Serikat. Kan dari Amerika Serikat, dari FDA yang pertama kali menyampaikan bahwa this goods is not good for us, prohibited to American market. Anda melihatnya apakah ada kekhawatiran ke depannya bahwa barang-barang produk kita akan benar-benar melewati screening yang luar biasa, tidak hanya di Amerika tapi juga makin ke pasar lain? Ya, tentu kita memperhitungkan dampak yang lebih luas ya dari insiden ini. Untuk itu pemerintah memang bergerak cepat untuk mencoba untuk melokalize masalah ini. Jadi kita tegaskan bahwa yang sudah confirm produk udang yang terkontaminasi itu sumbernya hanya dari satu perusahaan. Sedangkan kita mengekspor udang ke Amerika Serikat itu dalam volume yang cukup besar. Jadi memang Amerika Serikat itu adalah the biggest export market untuk udang kita, paling besar. Hampir 70% dari udang kita yang diekspor itu pasarnya adalah Amerika Serikat. Ya.
Tapi di sini yang confirm tercontaminated itu sumbernya hanya dari satu perusahaan. Oke. Ya, dari satu pabrik itu, pengolahan itu, yang memang jarak itu berdekatan dengan sumber dari kontaminasi yang perusahaan yang pabrik pengolahan besi baja tersebut gitu. Jadi itu yang ingin kita tegaskan. Kita mencoba melokalisasi ini, jangan sampai di generalize bahwa semua produk shrimp Indonesia itu contaminated. Itu tidak betul sama sekali. Gitu. Dan jadi ada dua tipe ya. Jadi ada satu memang produk shrimp yang sudah sampai di US, tertahan di border. Jadi sebetulnya pertama kali ketahuannya itu di border, di port, di pelabuhan-pelabuhan. Dicek oleh Bea Cukai dan otoritas border. Memang kemudian mereka mempunyai alat ya memang, ternyata itu positif. Dan kemudian mereka memberitahu kepada FDA. FDA melakukan pengecekan di beberapa yang sudah dijual di retail gitu. Memang confirm ya. Kemudian itu barang kemudian ditarik kan dari beberapa retail termasuk di Walmart ya, perusahaan yang besar itu. Kemudian ada total 5 kontainer. Itu sudah dikirim balik ke Indonesia. Satu sudah sampai. Hari ini baru kita melakukan investigasi pengecekan oleh BRIN dan Bapeten. Ya. Nah, tapi ada juga pada saat ada kejadian tersebut, kemudian pemerintah Amerika Serikat melakukan rejection, penolakan terhadap the whole. Jadi nggak produk shrimp dari PT yang sama yang sedang dalam perjalanan ke US. Jadi mereka dalam perjalanan nih, ada kira-kira 400 kontainer. Destination-nya US. 400 kontainer. 400 kontainer. But not just shrimp, bukan hanya udang saja. Nggak, udang. Tetap udang semua. Kemudian karena sudah ada kejadian ini, mereka melakukan rejection. Jadi oleh perusahaan terpaksa, ini kan kontainer kapal-kapal, sedang berlayar di tengah laut menuju US, kemudian ditarik pulang. Ya, itu kira-kira ada 400 kontainer. Yang sudah sampai di Indonesia, 26. 18 sudah kita cek oleh BRIN dan Bapeten. Itu tidak ada kontaminasi. Jadi itu 18 kontainer tersebut, kan karena begitu datang di Indonesia, kemudian kita karantina di fasilitas dimiliki oleh Badan Karantina Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok. Selama di karantina itu diperiksa oleh tim dari BRIN, dibantu oleh Bapeten dan kepolisian. Ternyata tidak ada kontaminasi, 18 kontainer. Kita rilis, kita kembalikan kepada perusahaan. Begitu. Nah, yang satu ini kontainer yang suspek itu, yang sudah sampai dari Amerika kemudian dibalikan, satu sudah sampai. Ini kita lagi cek, baru mulai tadi pagi kita mulai melakukan pengecekan tersebut, apakah betul-betul terkontaminated begitu. Ini menarik. Saya mungkin ke Mas Helo dulu. Mas Helo kalau melihat kondisi seperti ini, dari 18 yang sudah dilihat, akhirnya dibalikan, kemudian ada 400 yang on the way ke Amerika Serikat, ternyata juga harus dikembalikan lagi. Anda melihat apakah ada sinyal bahwa Amerika Serikat akan sangat-sangat aware dengan ekspor terutama udang dari Indonesia? Pasti, Mas. Kalau kita lihat sebenarnya ini kan untuk negara, apalagi negara-negara yang memang cukup ketat dalam hal menjaga kesehatan dari food gitu ya, itu pasti akan melakukan hal yang serupa. Sebenarnya kalau kita lihat untuk tujuan ekspor lainnya, misalkan Jepang ataupun Eropa, itu bisa saja itu menerapkan hal yang serupa. Ketika memang di Amerika saja itu sudah kejadian ada terkontaminasi untuk bahan yang tidak diinginkan. Nah, tadi saya sangat senang sekali mendapat kabar bahwa memang ini langsung dilokalize. Jadi memang ini bisa jadi salah satu cara bagi pemerintah untuk bisa melokalize bahwa produk yang tercemar itu hanya beberapa saja, tidak semuanya. Nah, tapi memang dengan adanya kejadian ini, pasti dari pihak Amerika itu pasti akan mengecek secara keseluruhan bahwa dari produk udang dari Indonesia itu pasti akan dicek semuanya. Nah, yang kedua, kalau saya lihat sebenarnya ini kan tadi juga sudah sebutkan bahwa pasar ekspor kita ke udang kita ke Amerika itu cukup besar. Nah, kita tidak ingin sebenarnya produk ekspor udang kita itu akhirnya diambil pasarnya oleh Vietnam, karena kalau kita lihat share-nya ternyata ada India di situ, ada Ekuador sebagai eksportir terbesar global, kemudian ada Indonesia dan juga ada Vietnam. Nah, ini Vietnam ini jangan sampai Vietnam mengambil alih, dan saya rasa ini adalah tugas pemerintah untuk kejar-kejaran dengan waktu bahwa ya Indonesia harus bisa memulihkan citra, karena kalau kita lihat dampak dari adanya
terkontaminasi ini dalam hal ekonomi adalah citra dari produk udang kita, udang beku kita yang memang negatif di pangsa pasar internasional, terutama di Amerika gitu kan. Makanya ini yang saya lihat tadi, saya senang sekali mendengar bahwa pemerintah bergerak cepat untuk melokalisir masalah ini agar ya citra Indonesia itu kembali lagi dalam hal ekspor udang. Kita lihat bagaimana sebenarnya ekspor udang kita secara global, kita lihat dan siapa saja kompetitor produk udang di dunia. Kita lihat, sebelah sini Pak. Oke, kita lihat ekspor udang ikan Indonesia ke Amerika Serikat di kuartal 1 tahun 2025, di mana non-migas itu nilainya mencapai 121,1 triliun, di mana udang dan ikan nilainya 4,7 triliun, dan nilai ekspor tahun 2024 udang ikan saja 7,4 triliun rupiah atau sebesar 62,17 ribu ton. Eksporter udang dunia yang pertama itu masih ditempati oleh Ekuador, di mana menyuplai 25% kebutuhan udang di seluruh dunia, diikuti oleh India 17,8%, Vietnam 10,8%, China 7,5%, dan Indonesia di 6%. Mungkin saya ke Pak Jarod terlebih dulu sebelum kita bahas ini dengan Pak Bara. Pak Jarod, kalau tadi kan dikatakan bahwa sudah ada localize terkait dengan produk udang yang dikembalikan dari Amerika Serikat. Sejauh ini seperti apa sebenarnya proses dalam melihat atau memitigasi terkait dengan paparan ini, Pak Jarod? Terutama untuk bahan makanan. Terima kasih. Ya, saya kira kita harus melihatnya pelajaran dulu dari kasus ini. Bagaimana kita sistem infrastruktur pengawasan di Indonesia terkait radiasi itu harus diperbaiki. Kalau kita harus mengekspor, maka ada semacam radiation portal monitor, baik di kawasan maupun mungkin di pelabuhan. Sebelum keluar, maka itu dicek dulu. Itu pertama. Kedua, mungkin dari sisi infrastruktur di dalam juga kita harus menyadari karena cesium itu dipakai di mana-mana, di pabrik kertas, pabrik tembakau, di industri eksplorasi dan lain sebagainya. Nah, itu harus diawasi secara ketat. Jangan sampai misalnya terjadi kasus pencurian di suatu tempat, itu jalurnya bisa sampai mengkontaminasi mungkin besi bekas atau logam bekas kemudian dipakai di suatu pabrik, kemudian itu menimbulkan suatu masalah kontaminasi berikutnya seperti di udang beku ini. Nah, mitigasi apa yang segera dilakukan adalah seperti tadi, kumpulkan dalam transit shelter sesegera mungkin, meskipun ini mungkin skalanya volumenya lebih besar dari kasus Bata Indah 2020, kemudian diawasi. Kelak juga harus dibangun landfill, tempat disposal itu pembuangan yang harus diawasi, dikelola oleh negara dalam ini Badan Pelaksana BRIN dan diawasi oleh Bapeten. Itu jalan keluar yang harus segera dilakukan. Itu kira-kira. Pak Bara, gimana melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jarod? Infrastruktur harus benar-benar diutamakan, jangan sampai nanti lolos dulu dari Indonesia, akhirnya di sana malah membuat... Ya, jadi ini pelajaran berharga bagi kita semua ya. Bahwa memang pengawasan terhadap penggunaan cesium ini, 137 ini, memang harus diperketat. Memang betul kata Pak Jarod itu, cesium itu digunakan untuk berbagai kegiatan. Bisa juga ada di oil and gas, pertambangan ya, untuk tujuan-tujuan kertas, tujuan-tujuan tertentu. Tapi juga gini, sebetulnya cesium 137 nanti Pak Jarod bisa menambahkan. Itu lebih common di negara yang mempunyai dua hal. Satu, nuclear weapons. Satu lagi ada nuclear reactors. Kita nggak punya. Kita tidak punya nuclear weapons. Dua-duanya nggak ada. Kita tidak punya nuclear reactors. Untuk itu maka masing-masing negara itu kan memiliki thresholds. Suatu batas ambang toleransi kandungan cesium 137. Karena Indonesia tidak punya itu, nuclear reactors dan nuclear weapons, threshold kita cukup ketat, yaitu 500 BQ namanya. Nanti Pak Jarod bisa jelaskan karena saintis. Amerika itu justru lebih loose, 1.200 BQ. Nah, yang ditemukan oleh FDA ini di stream produk kita di US itu hanya 68 BQ. Sebetulnya jauh di bawah standar kita. Jauh di bawah, 500 apalagi kita. di 500 kita yang lebih strict, jauh di bawah. Apalagi thresholdnya pihak Amerika Serikat yang adalah 1.200. Baik, ini menarik. Jadi, tapi walaupun begitu, kita anggap ini masalah yang serius. Ya. Kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita tangani secara serius. That's why pemerintah bergerak cepat, kita membentuk Satgas, karena banyak kementerian dan juga lembaga yang terkait dalam hal ini yang relevan, sehingga kita bisa bekerja secara lebih komprehensif dan lebih terintegrated. Baik. Tadi coba disampaikan juga bahwa
ada kadar 1.200 dari Amerika Serikat batasnya, Indonesia bahkan turun lebih lagi. strict kita, 500. 500 lagi. Namun kalau saya baca nilai yang ditabet 68. 68 itu maksimumnya. Ada beberapa memang itunya kadar kontaminasinya yang terkandung dalam shrimp tersebut. Dan juga ditemukan di kontainer. Ya kan? Nah itu beberapa, tapi yang paling tinggi adalah 68. Gitu. Pak Jarod, dengan kondisi ini dikatakan bahwa masih aman dimakan sebenarnya. Tapi kalau Anda melihat seperti apa Pak Jarod? Ada nih sebenarnya terpapar oleh radiasi ini? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika tidak melihat dari sisi sudut pandang batas cemaran yang 1.200 atau 500 Indonesia. Yang jadi tantangannya adalah kok ada cesium 137 di satu produk makanan. Kontainer udang beku itu. Jadi kalau rendah-rendah saya setuju. Ini aman-aman. Tapi mungkin kecurigaan mereka kok bisa ada itu. Dan ini memang suatu yang menarik bahwasanya mereka mampu mendeteksi yang rendah 68 becquerel per kilogram itu. Meskipun daya batas cemarannya 1.200 itu. Nah ini menjadi tantangan kita. Makanya saya di teman-teman di Periset Brin bagaimana kita membantu industri supaya ini kalau misalnya kita mau ekspor keluar itu mendeteksi sampai serendah mungkin. Karena cesium 137 benar katanya Pak Bara, itu memang berasal dari biasanya dihasilkan dari reaktor PLN. Kita memang punya reaktor riset, tapi kecil itu dan tidak memproduksi. Yang dimiliki oleh Batan kan Pak ya, Pak Syaful? Batan punya kan satu, tapi kecil kan skill. Kalau kecil kita punya 3, kita punya tiga, sorry ya. Bandung, terus kemudian di Jogja. Jadi memang itu menjadi tantangan tersendiri menjelaskan ke pihak Amerika kok ada di situ gitu. Meskipun sekali lagi rendah dan baik. Batasnya jauh di bawah batas cemaran. Baik, ini menarik. Kalau tadi sempat kita mungkin coba ke Pak Nailul, Mas Nailul tadi katakan bahwa kita ini dengan kondisi ini memang sudah dilakukan beberapa upaya antisipasi di sana gitu. Tapi kalau melihat tadi Mas Nailul mengatakan jangan sampai nanti pasar udang kita ini malah diambil oleh negara-negara yang memang sudah bermain cukup lama dan besar juga terkait dengan distribusi udang seluruh dunia. Anda melihat bahwa ada potensi arah ke sana sebenarnya gitu apabila kita mungkin cukup lama dalam mengantisipasi hal tersebut kalau dilihat kondisi saat ini? Ya, pasti Mas. Tadi kalau dilihat dari grafik kan itu sebenarnya adalah pasar ekspor udang beku global ya. Kalau di Amerika sendiri kita nomor 3. Kita di bawah India, Ekuador, baru Indonesia ya. India juga besar, India. Iya, ini besar juga. Nah, makanya memang yang kita khawatirkan ketika kita sudah mempunyai pangsa pasar yang cukup baik di US gitu ya, terus kemudian ada kejadian ini, tentu ini bisa mengubah persepsi bahwa di udang Indonesia itu ada tercemar terkontaminasi ini CS137 ini ya. Nah, makanya ini yang kita lihat bisa ke arah sana gitu kan. Nah, makanya kita selain tadi kita ada lokalisir, kemudian ada penanganan yang secara cepat dan sebagainya, kita juga perlu untuk diplomasi dan juga jaminan pasar ekspor gitu kan, bahwa pemerintah bisa menjamin loh ini udang kita yang selain yang udang yang dari Cikandi itu sudah bebas dari cemaran CS137 ini. Jadi makanya ini perlu juga ada diplomasi dan juga jaminan pasar ekspor. Makanya ini yang saya lihat sebenarnya jangan sampai terlalu lama. Tadi saya apresiasi bahwa ini sangat cepat sekali dilakukan oleh pemerintah untuk lokalisir, tapi juga perlu ada diplomasi dan jaminan pasar ekspor bahwa udang kita baik loh gitu. Itu yang mungkin perlu ditegaskan oleh pemerintah ke depannya. Baik, menarik sekali Pak Nailul. Kita akan break terlebih dahulu, tapi kita akan juga sama-sama nanti di ekonomi kita akan bahas terkait dengan banyak keluarga yang masih abai terkait dengan kandungan radioaktif di lingkungan mereka. Bagaimana pemerintah berusaha untuk mengedukasi dan juga untuk menjelaskan hal tersebut. Setelah lagi tetap di ekonomi.